Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Pak Reza akan membahas latihan soal IPA pada pagi hari tadi. Langsung saja Pak Reza akan membahas. Ya, kita buka dulu Google Form-nya. Nah, pertama mengisi nama lengkap dulu, kemudian kelas, kemudian nomor absen. Yang perlu diingat di sini, nomor absen tidak usah pakai tanda ataupun tidak usah pakai angka 0 di depannya. Contoh absen 1, ya udah langsung nulis saja 1, nggak usah 01, nggak usah. Jadi langsung 1. Absen 2 ya langsung 2, bukan 02, seperti itu dan seterusnya. Ya, kita bahas aja berikut ini yang biasa disebut alat gerak aktif manusia adalah jawabannya C, otot. C, otot. Kenapa otot? Karena otot tanpa ada tulang dia tetap bisa bergerak, sedangkan tulang tanpa ada otot tidak bisa bergerak. Contohnya apa, Pak? Contohnya, Pak? Contohnya, Pak? Apa, Pak? Lidah. Itu insya Allah tidak ada tulangnya, tapi bisa gerak naik turun, naik turun, naik turun. Nah, seperti itu. Sedangkan apa, Pak, contoh tulang yang tidak bisa gerak Nah, contoh tulang yang tidak bisa gerak adalah contohnya adalah tulang tengkorak. Nah, itu apakah bisa gerak? Tidak. Jadi, kenapa otot itu disebut alat gerak aktif? Karena tanpa ada bantuan tulang, kadang otot itu bisa bergerak sendiri. Seperti itu. Bisa bergerak sendiri, sedangkan tulang kalau tanpa ada bantuan otot, tulang tidak akan bisa bergerak. Seperti itu ya anak-anak. Nomor 2, hewan yang tidak memiliki rangka tulang belakang disebut tidak memiliki rangka tulang belakang, disebut avertebrata. Seperti itu. Jadi Pak Reza bahas A. Kalau vertebrata itu adalah hewan bertulang belakang atau hewan yang memiliki rangka, biasanya memiliki tulang. Contoh ya mamalia dan kawan-kawan. Seperti itu di video sudah Pak Reza jelaskan. A, vertebrata. Ada ketambahan A. A itu artinya insya Allah tidak. Seperti itu. Jadi A itu tidak, vertebrata memiliki tulang belakang. Berarti tidak memiliki tulang belakang kalau A vertebrata. Yang C, mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang menyusui atau berkembang biak dengan cara melahirkan sebagian besar. Memang ada mamalia yang bertelur, memang ada, yaitu platypus. Tapi kebanyakan mamalia melahirkan dan menyusui anaknya. Ciri-ciri mamalia salah satunya memiliki daun telinga. Diingat-ingat, ciri-ciri mamalia memiliki daun telinga. Seperti itu. D, reptilia. Reptilia adalah hewan yang berjalan atau berpindah tempat menggunakan otot punggungnya ataupun dengan cara melata. Walaupun tidak pakai perutnya, tapi dia termasuk yang melata. Contoh ya, ada ular, ada komodo, ada biawak, seperti itu. Jadi nomor 2, hewan yang tidak memiliki rangka tulang belakang disebut avertebrata. Oke. Nomor 3, berikut ini contoh mamalia yang bisa terbang adalah cetha. Mamalia tadi ciri-cirinya apa anak-anak? Di video juga sudah ada mamalia yang memiliki tungkai depan sebagai sayap. Nah, itu kan kelelawar. Cetha ya. Jawabannya D, kelelawar. Kalau paus adalah mamalia yang berada di air. Selain paus, mamalia yang ada di air ada lumba-lumba, seperti itu. Nek elang bukan mamalia karena dia tidak memiliki daun telinga. Tapi elang punya telinga tidak, Pak? Elang punya telinga, tapi tidak memiliki daun telinga. Yang C, Garuda. Garuda juga jelas bukan mamalia karena elang dan Garuda masuknya ke burung. Seperti itu ya. Sedangkan D, kelelawar. Kelelawar itu termasuk mamalia. Kenapa kelelawar termasuk mamalia? Karena memiliki daun telinga. Dia juga melahirkan anaknya, dia juga menyusui anaknya, dia juga memiliki rambut bukan bulu. Seperti itu. Jadi mamalia yang bisa terbang adalah kelelawar.
Nomor 4, berikut ini yang bukan merupakan contoh hewan vertebrata. Yang bukan berarti ini adalah ada 3 hewan vertebrata, ada 1 hewan avertebrata. Berarti jawabannya C. Paus termasuk vertebrata karena mamalia. B. Elang. Elang juga termasuk vertebrata karena termasuk burung. D. Kelelawar juga termasuk vertebrata karena mamalia. C. Cacing. Cacing tidak memiliki rangka, tidak memiliki tulang sehingga termasuk avertebrata. Nomor 4 ini jebakannya adalah yang bukan. Jadi harus hati-hati anak-anak. Nomor 5, berikut ini yang merupakan fungsi tulang kecuali A. Menopang tubuh. Itu fungsi tulang tidak? Iya, bayangkan aja kalau tubuh tidak memiliki tulang mesti lemes, tidak bisa berdiri tegak. Jadi jelas A bukan jawabannya. B. Alat gerak aktif. Iya enggak ya? Tadi nomor 1 alat gerak aktif adalah otot, bukan tulang. Karena tulang alat gerak pasif. Berarti jawabannya B. Alhamdulillah langsung ketemu B. Alat gerak aktif. Kita bahas lagi yang C, tempat melekatnya otot, cetol. Tulang adalah berfungsi untuk tempat melekatnya otot. D. Melindungi organ-organ penting. Betul juga, tulang melindungi organ-organ penting supaya aman. Contohnya adalah otak dilindungi oleh tulang tengkorak. Seperti itu. Nomor 6, berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi 4, yaitu bentuknya. Yang A itu tulang pipa, benar bentuknya pipa. Tulang pipih, benar bentuknya pipih. Tulang lunak, ini salah. Tulang pendek, benar bentuknya pendek. Berarti A bukan jawabannya. B, tulang pipih, betul. Tulang keras, salah. Wah, ya udah, berarti yang B adanya kesalahan di tulang keras dan tulang lunak. Yang B bukan. Yang C lagi-lagi ada tulang keras. Jadi bukan. Ngoten nggih, yang C bukan tulang keras. Jadi salah juga. Yang D yang benar. Tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Oke, tulang pipa ada di paha, tulang pipih itu ada di tengkorak ataupun di rusuk seperti itu. Tulang pendek itu ada di tulang belakang, tulang tidak beraturan itu juga tulang pendek itu ada di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, dan tulang tidak beraturan itu banyak. Ada kayaknya di videonya Pak Reza sudah Pak Reza jelaskan seperti itu. Nomor 7, berikut ini merupakan sendi pada tulang dan arah geraknya. Yang benar adalah ini kalau kalian kelas 4 seharusnya sudah ada. Tapi Pak Reza juga kurang tahu. Itu kelas 3 seharusnya juga ada karena dulu Pak Reza di kelas 3 juga pernah mengajarkannya itu. Seperti itu. Berikut tapi kurang tahu juga sudah diajarkan atau belum. Pak Reza ulangi, berikut ini merupakan sendi pada tulang dan arah geraknya. Yang benar adalah A. Sendi pelana, arah geraknya satu arah. Salah, sendi pelana adalah arah geraknya 2 arah. Sendi pelana, Pak Reza ulangi yang A. Sendi pelana, arah geraknya 2 arah. Seperti itu ya anak-anak. Untuk contoh-contohnya sendi pelana sudah ada di video. Yang B. Sendi peluru, arah geraknya 2 arah. Ini juga salah. Sendi peluru arah geraknya adalah segala arah. Bisa ke depan, ke belakang, ke atas, ke samping, muter. Seperti itu. Terus yang C, sendi putar arah geraknya segala arah. Ini juga salah. Sendi putar arah geraknya memutar. Yang D, sendi geser arah geraknya sedikit gerakan. Nah, yang D ini yang benar. Ada 1 sendi lagi, ada 2 sendi lagi yaitu sendi engsel. Kalau sendi engsel itu cuma 1 arah. Terus ada 1 lagi yaitu sendi mati. Sendi mati adalah sendi yang tidak bergerak. Oke? Pak Reza lanjut nomor 8. Tulang manusia yang bersifat lentur dan tersusun dari sedikit zat kapur disebut
Tulang C, tulang rawan. Di video sudah sudah ada penjelasannya. Jadi cetok tulang rawan. Kalau tulang pendek, tulang yang berbentuk pendek. Tulang lentur sepertinya tidak ada dalam IPA. Tulang keras, tulang yang sangat keras ataupun atos dan tersusun dari banyak zat kapur. Jadi keras itu karena zat kapur. Kalau kalian pengen tulangnya keras, maka dari itu makan makanan yang banyak mengandung zat kapur, banyak kalsium seperti itu, seperti susu, keju. Seperti itu ya. Nomor 9. Pertemuan antar tulang lengan atas dengan tulang hasta. Tulang lengan atas dengan tulang hasta. Berarti itu di sikut atau di siku-siku tangan kita. Itu adalah sendi engsel. Oke? Karena sendi peluru itu adanya di pundak, tulang lengan atas ketemu dengan tulang belikat ataupun dengan tulang selangka. Nah, seperti itu. Sendi pelana itu juga bukan. Sendi geser apalagi. Jadi jawabannya A, sendi engsel, yaitu sendi yang dapat menghasilkan gerak satu arah. Di video juga sudah ada penjelasannya. Nomor 10. Bagian rangka manusia yang berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Jantung, paru-paru, tenggorokan. Walah malah nyanyi cah. Bagian rangka manusia yang berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru adalah tengkorak. Salah, karena tengkorak melindungi otak. Rangka badan. Nah, ini jawabannya B. Betul. Rangka tulang belakang. Salah. Rangka tulang belakang itu untuk melindungi sumsum tulang atau saraf-saraf penting yang menuju ke otak. Rangka anggota gerak atas. Nah, ini juga salah. Rangka anggota gerak itu fungsinya untuk bergerak, bukan untuk melindungi. Nomor 11. Jadi nomor 10 tadi jawabannya B ya anak-anak, rangka badan. Nomor 11. Berikut ini adalah cara menjaga kesehatan tulang dan otot, kecuali A. Olahraga yang cukup. Sangat benar, biar otot dan tulang itu sehat, kita harus olahraga yang cukup. B. Pakai masker di tempat yang berdebu. Salah. Jawabannya B. Pakai masker di tempat yang berdebu itu untuk menjaga kesehatan pernapasan. C. Banyak makan makanan yang mengandung kalsium. Betul. Sering berjemur di pagi hari. Betul. Karena yang D ini cahaya pada pagi hari itu akan menguatkan tulang karena cahaya matahari pagi mengandung vitamin D. Seperti itu. Vitamin D sangat baik untuk pertumbuhan tulang. Nomor 12. Penyakit pengeroposan tulang yang disebabkan oleh kurangnya asupan kalsium disebut C. Osteoporosis. Seperti itu ya. Kenapa bukan rakitis, Pak? Karena kalau rakitis itu condongnya adalah kekurangan vitamin D. Dan ciri-ciri rakitis biasanya di soal nanti kaki berbentuk X atau O. Karena kekurangan vitamin D. Karena kekurangan sinar matahari pagi. Seperti itu biasanya rakitis. Apendiksitis apa, Pak? Apendiksitis adalah penyakit peradangan pada usus buntu. Seperti itu ya anak-anak. Penyakit pengeroposan tulang. Nah, di sini yang paling menunjukkan osteoporosis adalah pengeroposan tulang. Nah, pengeroposan tulang itu penyakit osteoporosis biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah usia lanjut ataupun sudah berkepala 5 ataupun sudah berumur di atas 50 tahun. Sudah sepuh-sepuh, simbah-simbah biasanya osteoporosis, pengeroposan tulang. Nomor 13. Gangguan pada tulang yang ditandai dengan retaknya bagian tulang disebut retak tulang. Jadi retak tulang adalah fisura. Oke, kita bahas satu persatu lagi. Fruktura adalah patah tulang. Sedangkan osteoporosis tadi penyakit pengeroposan
tulang yang disebabkan kekurangan kalsium. Kalau rakitis adalah penyakit kaki X atau kaki O, kakinya berbentuk X atau O. Itu karena kekurangan vitamin D atau cahaya matahari pagi, sinar matahari pagi. Jadi nomor 13, gangguan pada tulang yang ditandai dengan retaknya bagian tulang disebut fisura. Penyakit tulang yang ditandai dengan kaki berbentuk O atau X. Nah, ini dari tadi Pak Reza bahas, yaitu rakitis. Karena apa anak-anak? Karena kekurangan vitamin D. Berikut ini merupakan kelainan tulang belakang kecuali kifosis cetha itu, B lordosis cetha, C skoliosis cetha. Jadi jawabannya D, yaitu pengeroposan tulang. Berhenti dulu ya anak-anak karena ada azan. Bentar. Selanjutnya nomor 16. Penyakit rakitis disebabkan karena penderita kekurangan B vitamin D. Cetha ya anak-anak. Kalau penyakit kekurangan vitamin B itu adalah beri-beri. Kalau kekurangan vitamin A itu biasanya adalah penyakit mata. Kalau kekurangan makanan enak itu biasanya cuman lemes aja, karena makanan enak itu ya enak bikin tambah wow gitu. Jadi 16, cetha ya, penyakit rakitis disebabkan karena penderita kekurangan vitamin D. Jawabannya B. Oke. Nomor 17, kelainan pada rangka tulang belakang disebabkan karena cetha ini anak-anak, di video sudah ada penjelasannya. Jawabannya A, sikap duduk yang salah. Kalau B, kurang asupan kalsium, itu osteoporosis. Kekurangan vitamin D itu adalah rakitis, seperti itu. Nomor 18, berikut ini yang bukan merupakan kelainan otot adalah skoliosis. Antrofi adalah otot mengecil. Hipertrofi adalah otot membesar karena kerja keras. Biasanya ini atlet binaragawan seperti itu. Tetanus ini adalah ototnya rusak karena diserang oleh bakteri. Di video sudah ada penjelasannya. Nomor 19, kelainan otot dengan ditandai bertambahnya massa otot disebabkan karena kerja terlalu berat disebut hipertrofi. Seperti yang Pak Reza jelaskan tadi, oke? Nomor 20 terakhir. Berikut ini pernyataan yang salah tentang vertebrata adalah tulang hewan yang memiliki tulang belakang. Berarti A benar. Soalnya ini pernyataan yang salah. B, memiliki anatomi yang sederhana. Ini jawabannya. B, jadi memiliki anatomi tubuh yang sederhana. C, memiliki bagian tubuh yang sempurna seperti kepala, leher, dan badan. Nah, ini jawaban. Ini juga benar, termasuk vertebrata. Memiliki rangka tubuh. Ini juga vertebrata. Jadi yang bukan merupakan ciri-ciri vertebrata adalah B, memiliki anatomi tubuh yang sederhana. Seperti itu ya anak-anak. Kita isi dulu namanya Reza, kelas 5B, absen 0 karena gurunya. Oke, kita kirim seumpamanya. Wow, ini belum. Tulang manusia yang bersifat lentur tadi tulang rawan. Kita kirim ya anak-anak ya. Kita kirim, kita lihat nilainya berapa Pak Reza. Lihat skor. Alhamdulillah Muhammad Reza nilainya 100 ya anak-anak. Seperti yang Pak Reza bahas tadi, 1. Berikut yang ini yang biasa disebut alat gerak aktif adalah C, otot. 2, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, vertebrata. 3, berikut adalah contoh mamalia yang bisa terbang, kelelawar. 4, berikut yang merupakan contoh hewan vertebrata yang bukan, berarti cacing. Berikut yang merupakan fungsi tulang kecuali alat gerak aktif, karena alat gerak aktif adalah otot berdasarkan bentuknya tulang yang
Tulang dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Jawabannya D. Nomor 7, berikut ini yang merupakan sendi pada tulang dan arah geraknya yang benar adalah D. Sendi geser, arah geraknya sedikit gerakan. Tulang manusia yang bersifat lentur adalah tulang rawan. 9. Pertemuan antara tulang lengan atas dengan tulang hasta membentuk sendi engsel atau sendi satu arah. Bagian rangka manusia yang berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru adalah rangka badan. Berikut ini adalah cara menjaga kesehatan tulang dan otot kecuali pakai masker di tempat yang berdebu. Penyakit pengeroposan tulang kurang kalsium adalah osteoporosis. Gangguan pada tulang yang ditandai dengan retaknya bagian tulang disebut fisura. Penyakit tulang yang ditandai dengan kaki berbentuk O atau X adalah rakitis. 15. Berikut ini merupakan kelainan tulang belakang kecuali osteoporosis. 16. Penyakit rakitis disebabkan karena penderita kekurangan vitamin D. Kelainan pada rangka tulang belakang disebabkan karena A. Sikap duduk yang salah. Berikut ini yang bukan merupakan kelainan otot adalah yang bukan, yaitu skoliosis, karena skoliosis kelainan tulang belakang karena sikap duduk yang salah. 19. Kelainan otot yang ditandai dengan bertambahnya massa otot disebabkan karena bekerja terlalu berat disebut hipertrofi. Berikut ini pernyataan yang salah tentang vertebrata adalah B. Memiliki anatomi tubuh yang sederhana. Sekian aja penjelasan dari Pak Reza tentang soal latihan IPA tadi pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa japri Pak Reza atau komen di bawah videonya Pak Reza. Jadi tolong like, komen, dan subscribe channel YouTube Pak Reza. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.